Kabar bahagia, Stadion Untia masuk tahap tender. Pimpin upacara Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama RI, ini harapan Wabub Bantaeng. Stadion Turate Jeneponto hampir rampung, Gubernur dorong jadi pusat aktivitas. Hujan hulu picu banjir, 13 warga Makassar nyaris terisolasi di air terjun Goa. Janji Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin untuk menghadirkan stadion olahraga representatif di Kota Makassar, kini benar-benar memasuki fase realisasi. Setelah melalui proses panjang perencanaan, kajian teknis, serta pemenuhan seluruh persyaratan sesuai standar dan spesifikasi pembangunan, pemerintah kota, Pemkot, Makassar, mulai menunjukkan keseriusannya dengan melangkah ke tahap implementasi nyata. Di bawah kepemimpinan Munafri Arifudin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, program unggulan Mulia yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur olahraga pada kampanye politik 2024 perlahan diwujudkan. Stadion bertaraf internasional yang selama ini menjadi harapan masyarakat Sulsel dan Kota Makassar tidak lagi sebatas wacana, melainkan telah masuk dalam agenda prioritas pembangunan Kota Makassar di tahun 2026 ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, PU Kota Makassar, Zuhail Zubir mengatakan, semua tahapan tender pembangunan Stadion Untia berjalan sesuai prosedur. Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui rencana pembangunan Stadion Untia yang berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Lanjut dia, proyek strategi Stadion Untia, ini resmi memasuki tahapan awal dengan dibukanya proses tender pada layanan pengadaan secara elektronik, LPSE, Kota Makassar. Sudah dibuka proses tender seleksi MK, manajemen konstruksi, jelasnya, Minggu, 4 Januari 2026. Kini, menjadi penanda dimulainya pembangunan infrastruktur olahraga modern yang diharapkan mampu menjadi pusat pembinaan atlet, penyelenggaraan event berskala besar, sekaligus simbol kemajuan sepak bola Kota Makassar. Dikutip dari laman resmi website https://pp.inaprop.id/makassar/lelang. Wakil Bupati Bantaeng, Haji Sahabudin, menghadiri sekaligus memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti, HAB, ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, yang digelar di lapangan Pantai Seruni, Sabtu, 3 Januari 2026. Upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama RI tahun ini mengusung tema, Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju, yang menegaskan pentingnya kerukunan dan kolaborasi lintas umat beragama sebagai fondasi kemajuan bangsa. Wakil Bupati Bantaeng Haji Sahabudin bertindak selaku pembina upacara dan membacakan sambutan seragam Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa umat manusia saat ini menghadapi tantangan besar berupa perkembangan artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan. Dunia berada dalam era fucha, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana perubahan terjadi sangat cepat, sulit diprediksi, kompleks, serta penuh ketidakpastian. Di era ini, kita tidak boleh sekadar menjadi penonton, tetapi harus memiliki kedaulatan atas teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Agama harus hadir sebagai kompas moral dalam menyikapi kemajuan teknologi tersebut, ujar Wabub. Lebih lanjut disampaikan bahwa 80 tahun perjalanan Kementerian Agama menegaskan perannya sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Seiring perkembangan zaman, peran tersebut semakin luas dan krusial, meliputi peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, perawatan kerukunan umat beragama berbasis cinta kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi umat serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi atas persoalan bangsa. Tema Hari Amal Bakti ke-80 ini juga menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik melainkan energi kebangsaan. Pembangunan Stadion Turate di Kabupaten Jeneponto kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Fasilitas olahraga tersebut disiapkan untuk segera difungsikan sebagai ruang publik yang menunjang aktivitas olahraga dan sosial masyarakat. Stadion Turate dibangun melalui skema bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto. Proyek ini menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur olahraga di daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, pembangunan stadion tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi dalam menyediakan sarana olahraga yang layak dan representatif bagi masyarakat. Pembangunan Stadion Turate ini melalui bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama Bapak Bupati Parisiasir dan jajarannya. Kita berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, ujar Andi Sudirman, Minggu 4 Januari. Menurutnya, keberadaan stadion tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan olahraga semata, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang terbuka bagi masyarakat. Fasilitas ini harus menjadi pusat aktivitas warga, tempat masyarakat berolahraga, berkegiatan, dan membangun kebersamaan, katanya. Dengan rampungnya pembangunan stadion tersebut, Jeneponto diharapkan memiliki ikon baru fasilitas olahraga yang mampu menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat interaksi sosial warga. Ingatnya Stadion Turate menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan produktif, tutupnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Jenebrang memicu banjir bandang yang menjebak 13 warga Kota Makassar di kawasan wisata alam air terjun Baraya, Kabupaten Goa. Peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba dan memutus jalur penyeberangan yang dilalui rombongan. Menerima laporan kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar langsung mengerahkan tim evakuasi ke lokasi meski berada di luar wilayah administratif Kota Makassar. Mereka terjebak akibat banjir bandang di kawasan wisata air terjun Baraya, Sungai Jenebrang, kata Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, Minggu 4 Januari malam. Peristiwa bermula saat rombongan warga Makassar melakukan aktivitas wisata alam di kawasan Sungai Jenebrang. Di tengah perjalanan, hujan lebat mengguyur wilayah hulu sungai, menyebabkan debit air meningkat drastis dan arus menjadi sangat deras. Kondisi tersebut membuat rombongan tidak dapat melintasi sungai dan terpaksa bertahan di lokasi yang lebih tinggi. Sebanyak 13 orang dilaporkan terjebak sejak Sabtu 3 Januari. Arus sungai yang kuat dan medan terjal membuat upaya penyelamatan harus dilakukan dengan perhitungan matang. BPBD Makassar kemudian menurunkan tim lengkap dengan ambulans serta peralatan penyelamatan. Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca yang masih hujan, pencahayaan terbatas, serta risiko tinggi akibat derasnya arus sungai. Fadli menjelaskan, tim membawa berbagai perlengkapan pendukung, mulai dari alat mountaineering, life jacket, peralatan medis, hingga logistik darurat seperti jaket penghangat dan makanan. Evakuasi dilakukan satu persatu menggunakan teknik khusus menyesuaikan kondisi medan, ujarnya. Seluruh korban yang terdiri dari 5 perempuan dan 8 laki-laki berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Setelah dievakuasi, para korban langsung dibawa menuju Kota Makassar menggunakan ambulans dan kendaraan operasional BPBD untuk mendapatkan penanganan lanjutan.